Beginilah logo Starbucks akan terlihat dari belakang. Ini adalah ekornya dan terbuka lebar. Sekarang penting bagi Anda untuk memahami bahwa desain ini disengaja dan agak menyeramkan seperti yang akan Anda lihat di seluruh video ini. Untuk memahami mengapa Starbucks memilih gambar yang aneh untuk mewakili perusahaan, kita perlu kembali ke awal itu adalah tahun 1971 dan para pendiri yang terinspirasi oleh Moby Dick memilih nama Starbucks. Dengan Seattle menjadi kota pelabuhan dan kopi mereka datang dengan kapal mereka. Ingin mereka berhubungan dengan laut. Selanjutnya, dalam daftar mereka adalah menemukan logo sesuai dengan situs web perusahaan. Sementara mereka sedang mempelajari buku-buku kelautan lama, sosok bahari misterius memanggil mereka. Mereka telah menemukan penggambaran abad ke-16 dari putri duyung berekor ganda, yang kemudian diidentifikasi sebagai sirene dan segera mereka tahu. Mereka menemukan logo mereka. Anda mungkin berasumsi bahwa mereka memilih sirena karena tampak seperti putri duyung dan tinggal di laut, tetapi sebenarnya ada alasan yang lebih dalam dan lebih gelap di balik keputusan mereka. Anda lihat, siren memiliki sejarahnya sendiri yang agak meresahkan. Dan pendiri asli tahu, ini dalam mitologi Yunani, siren pertama kali ditafsirkan sebagai burung dengan kepala wanita. Kemudian, mereka digambarkan sebagai wanita dengan sayap dan kaki. Burung mereka terus berevolusi menjadi binatang jenis naga, sampai akhirnya ditafsirkan sebagai makhluk putri duyung yang kita lihat hari ini. Terlepas dari variasi yang berbeda karakteristik, siren tetap konsisten, mereka menggoda dan kejam. Mereka menggunakan kecantikan mereka untuk merayu para pelaut agar ikut bersama mereka di dalam air. Biasanya siren akan bernyanyi dan para pelaut tidak akan dapat menahan diri darinya. Mereka benar-benar melompat ke dalam air dan menuju kematian mereka. Anda mungkin ingat siren membentuk kisah Odysseus ketika ia mengikat dirinya ke tiang untuk menghindari tertarik oleh kecantikan dan nyanyian mereka. Tetapi tunggu, apa hubungannya ini dengan Starbucks? Bukankah mereka hanya memilih sirena karena tampak seperti putri duyung? Lihat, logo pertama dada siren itu telanjang dan ekornya yang terbelah terbuka lebar menggoda. Penggambaran ini bukan kebetulan. Pemilik berharap orang melihat Starbucks mencium Starbucks dan menginginkan Starbucks seperti para pelaut tidak dapat menyangkal godaan sirene. Pendiri Starbucks ingin membuat Anda tidak dapat menahan kopi mereka. Dan ini bukan spekulasi. Mantan ketua dan CEO Howard Schultz menulis bahwa sirene awal berdada telanjang dalam gaya Rubenesque seharusnya menggoda seperti kopi itu sendiri. Ketika perusahaan mulai tumbuh, mereka mengalami masalah makhluk berdada telanjang yang menggoda. Ini sedikit terlalu berisik ketika ukurannya diperbesar dengan mengubah karya seni agar lebih sesuai. Starbucks mampu memasang gambar tersebut di truk mereka tanpa reaksi keras. Dan selama 20 tahun berikutnya logo tersebut menjadi lebih jinak. Namun melalui semua variasi ini, satu hal tetap konsisten. Siren selalu menjadi titik fokus. Faktanya, perusahaan sangat menyukai makhluk ini, sehingga pada tahun 2008 mereka kembali ke logo berdada telanjang asli. Ini merupakan kegagalan langsung di mata publik dan dengan cepat dihentikan. Starbucks bahkan tidak menyebutkan hal ini di halaman evolusi logo mereka di situs web mereka. Tetapi ini menunjukkan betapa berdedikasinya mereka terhadap makhluk ini. Anda mungkin berpikir bahwa rayuan dan daya tarik yang tak tertahankan membuat strategi pemasaran yang menyeramkan, tetapi pada akhirnya berhasil.